Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa ketemu lagi sama Bapak Ibu Saudara di episode Walk the Talk hari ini. Nah, sebelum kita akan mulai, aku mau ajak nih Bapak Ibu Saudara kita sama-sama boleh on cam ya. Buat Bapak Ibu Saudara yang tidak ada kendala device, tidak ada kendala sambungan internet, boleh sama-sama kita on cam untuk ikut acara ini dengan sungguh-sungguh. Nah, bersama-sama dengan kita di sini sudah hadir Kak Jeffrey. Halo Kak, Halo, Shalom. Shalom Wi. Ya, mungkin Bapak Ibu masih familiar ya, beberapa episode yang lalu Kak Jeffrey sempat hadir juga sama kita dengan tema waktu itu bicara soal mempersiapkan diri untuk resesi. Nah, hari ini ada tema yang berbeda tapi juga tetap sangat menarik, yaitu bebas dari burnout di dunia kerja. Jadi kita akan agak spesifik Bapak Ibu soal dunia kerja. Nah, kok tanpa berlama-lama kita akan masuk nih dalam obrolan gitu ya. Bebas dari burnout di dunia kerja ini kayaknya sesuatu yang akan sangat relate banget sama semua orang. Amin. Karena Pasti kayaknya ya. semua orang ngerasain ya kok ya. Iya, betul. Dan pastinya kan ada something yang bisa Koko bagiin nih buat kita. Mungkin biblical value, biblical view soal Ya. working ya. Ya, jadi memang tujuan dari pembicaraan kita pada malam hari ini, kita mau kupas ya secara biblical sebenarnya bekerja itu seperti apa. Mungkin kita tahunya kan bekerja ya, kerja aja. Basic ya. Tapi sebenarnya Alkitab itu memberikan kupasan yang lebih detail. Yang kita sama-sama mau belajar. Dan dari situ kita belajar kenapa manusia bisa burn out, kenapa manusia bisa tetap enjoy pekerjaannya gitu ya. Nah, kita akan kupas. Mungkin bisa kita mulai kali ya. Iya, mungkin bisa dibantu untuk ditayangkan Oke. materinya juga ya. Ya, jadi shalom saudara-saudara. Malam hari ini kita spesifik membahas mengenai pekerjaan ya, biblical view of working. Nah, kenapa kita bahas topik ini? Karena saya lihat juga, terutama khususnya di dunia pekerjaan ya, di dunia profesional, banyak sekali yang masih salah gitu ya menanggapi soal pekerjaan. Dipikirnya pekerjaan itu hanya sesuatu yang lumrah, ya memang kita harus bekerja, kita harus cari uang, ya kita kerja aja. Tapi ternyata Tuhan mengajar hal yang lain ya di dalam hal pekerjaan ini, karena pekerjaan itu sebuah esensi yang sangat penting dalam hidup kita, terutama sebagai orang percaya. Nah, kita sebagai orang percaya, standar hidup kita, standar bekerja kita, standar beraktivitas kita, itu memang seharusnya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak percaya. Karena kalau nggak seperti itu, kita nggak akan bisa jadi garam dan terang dunia. Nggak akan bisa menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Nah, maka dari itu, malam hari ini mari kita sama-sama belajar, ya bagaimana kita menjadi umat Kristen yang berkemenangan, meskipun kita ada di luar sana, di dalam dunia marketplace. Ya, mungkin Timothy boleh lanjut ke next slide. Jadi 3 topik yang akan kita bahas ya, ada 3 subtopik pada malam hari ini. Yang pertama adalah apa sih rancangan Tuhan atas pekerjaan ya. Yang kedua, apa yang salah dengan pengertian kita mengenai pekerjaan selama ini. Dan yang ketiga adalah Injil menebus pekerjaan ya. Mungkin boleh next, kita langsung cepat saja supaya kita nggak buang-buang waktu ya. Yang pertama, rancangan Tuhan atas pekerjaan. Nah, kita kembali lagi ke masa penciptaan manusia di awal. Kita kembali ke kitab Kejadian ya. Mungkin kita bisa baca sama-sama di Alkitab kita yang ada di handphone saudara apa di Alkitab buku saudara. Tapi Kejadian 1 ayat 28 itu, di awal rancangan penciptaan dunia, Tuhan sudah mengamanatkan manusia untuk bekerja dan mengusahakan dunia. Ya, jadi memang kita diciptakan untuk menjadi penguasa dunia. Dengan cara apa? Bukan dengan otoriter, tapi dengan mengusahakan dunia. Semua kita harus dititipkan gitu ya. Kita udah dikasih amanat, udah dikasih beban untuk mengusahakan dunia, dan itu ada yang harus dipertanggungjawabkan sama manusia ketika nanti manusia kembali ke surga. Ya, nah karena itu bekerja itu bagian dari rancangan Allah yang sempurna. Ya, bekerja itu komponen utama dari harkat martabat manusia. Karena kebayang deh, masih di awal-awal penciptaan, Tuhan langsung kasih firman-Nya, beranak cucu dan penuhilah bumi dan taklukkan itu. Jadi sebenarnya fondasi awal manusia itu diciptakan udah dari awal bekerja. Ya, kalau kita lihat, kita suka di perumpamaan ya, Amsal memandikan kita dengan semut kan ya. Semut bekerja keras gitu ya. Nah, sebenarnya manusia harus lebih dari itu. Nah, cuman firman Tuhan kasih guidance kita nih, kita harusnya seperti apa sih bekerja itu, ya. Nah, kalau kita melihat maju ke perjanjian baru, Rasul Paulus berkata di 2 Tesalonika 3 ayat 10 ya. Ini sebab juga waktu kami berada di antara kamu, ini dia sedang bercerita ya, kami memberikan peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
Artinya kalau tidak mau bekerja atau produktif, kita lebih parah dari orang duniawi. Yang saya suka, kenapa ayat ini sebenarnya keras sekali ya. Jadi Rasul Paulus sudah mengingatkan juga, orang nggak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya semua orang harus bekerja. Kadang-kadang kita melihat di luar sana, mungkin saudara ada pengalaman pribadi, ada keluarga yang nggak mau bekerja gitu ya, hanya mau mengandalkan hidupnya kepada saudara-saudara yang lain atau kepada anak-anaknya. Dan mohon maaf itu sangat salah gitu, itu sangat menentang firman Tuhan. Karena dari awal Tuhan sudah bilang kamu harus bekerja. Nggak mau bekerja, kamu melawan perintah Allah loh. Tidak sesuai dengan kehendak Allah ketika manusia diciptakan gitu ya. Nah, kita maju ke slide selanjutnya biar cepet ya. Jadi ketika mengusahakan dunia ya, mengusahakan tanah ya, cultivate the land, itu sebenarnya kan intinya mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kan cultivate the land tadinya kan kosong ya, bumi itu tanahnya kosong, ya mungkin ditumbuhin apa di agriculture, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya secara teknikal bekerja itu kan mengubah sesuatu yang tidak ada bentuk, chaos ya, menjadi sebuah order, menjadi sebuah keteraturan. Nah itu yang Tuhan kerjakan kan di awal penciptaan kan, tadinya mulanya awal bumi itu tidak terbentuk, semuanya kosong ya, hanya ada langit dan hanya gelap gulita. Terus Tuhan dengan firman-Nya menciptakan langit, gelap dan terang, dan lain sebagainya. Lanjut ya kan, menciptakan bumi. Nah, bekerja itu mengubah sesuatu menjadi chaos, menjadi order. Dari sini aja kita sudah bisa merefleksikan diri kepada kita bekerja. Ketika kita bekerja, Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya, kita kerja di kantor, kita menghasilkan apa? Apakah kita membuat kantor kita jadi lebih baik? Atau makin jadi kacau? Kita sebagai misalkan teman-teman sebagai seorang sales di kantor, teman-teman apakah menghasilkan sales buat perusahaan atau hanya makan gaji buta? Nah itu kan sudah menjadi refleksi, berarti bekerja itu kita harus melihat dulu kacamata surgawinya adalah mengubah chaos menjadi order ya. Tujuan dari pekerjaan itu menciptakan budaya menghormati Tuhan sebenarnya, memungkinkan masyarakat Tuhan untuk terus berkembang karena sesuai dengan perintah Allah. Nah ini ada kutipan, saya ketemu kutipan yang bagus ya dari seorang reformator Abraham Kuyper ini, bahwa bekerja itu bukan cuma creation, bukan cuma menciptakan, tapi mendirect ya, menstructure ya. Menstructure sesuatu yang tadi, sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sesuatu yang tadinya kacau menjadi lebih terstruktur, lebih rapi, lebih bagus. Tadi yang mungkin sudah bagus menjadi lebih bagus lagi. Nah itulah tujuan dari pekerjaan. Nah sekarang kita maju, udah tahu ya sekarang rancangan Allah atas pekerjaan ya, berarti kan jelas mengubah chaos menjadi sebuah keteraturan. Nah sekarang kita lanjut ke topik kedua tadi, apa yang salah dengan pekerjaan? Nah kalau ada topik apa yang salah, berarti sebenarnya selama ini kita agak salah memandang pekerjaan itu. Ya, cara kita memandang pekerjaan kadang sedikit salah karena kita nggak ngerti. Nah malam ini kita belajar dari Amsal. Amsal itu banyak memberikan petua ya, sangat bijaksana Daud. Nah di Amsal 10, spesifik ayat keempat mungkin kita bisa baca ya, ada di layar ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Dulu ketika kita baca mungkin sekilas ya tangan lamban, mungkin maksudnya kita kok kerja lambat gitu ya. Tapi setelah saya perdalam lagi, coba baca sana sini, pengen tahu ya bahasa Aramiknya apa, bahasa Inggrisnya apa, bahasa Yunaninya apa, ternyata maknanya sangat dalam. Lamban itu bukan lazy, bukan slacking off atau santai-santai. Kita mikir lamban itu ya kerjanya santai gitu ya. Ternyata bahasa Yunaninya itu berbicara notos, artinya perumpamaan busur dan panah. Maksudnya apa? Nah itu kita perdalam lagi, busur dan panah apa? Oh menggambarkan busur panah yang ditarik, tapi saudara imajinasikan deh, busur ditarik, tapi ketika ditarik kan ada tujuan tuh ya, tujuan mau apa, yang bulat-bulat apa, sasaran tembak, belum nyampe ke situ udah jatuh duluan ke tanah gitu ya. Nah itulah perumpamaan si notros tersebut, lamban. Jadi pemazmur di dalam hal ini Daud menggambarkan lamban itu tuh seperti busur panah yang ditarik tapi nggak nyampe ke tujuan. Artinya apa? Ketika orang bekerja tidak sampai sasaran gitu. Nah itu yang menggambarkan orang lambat. Berarti lamban itu, kalau boleh saya simpulkan ya, to cut the story short, orang yang bekerja lamban adalah orang yang bekerja tidak sesuai dengan tujuannya,
tidak sesuai dengan apa yang dituju di depan dia gitu, tujuannya apa gitu ya. Nah, kalau kita perdalam lagi, lanjut ya di ayat selanjutnya, ayat kelima. Ini lebih ekstrim lagi, dia dikatakan siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Nah, kadang-kadang kita kalau baca kitab Ansal nggak direnungkan ya, saudara. Kita ya bacanya cuma sekilas saja, jadi kita cuma lihatnya arti harafiah. Tapi ketika diulang-ulang, dibaca lagi, kadang-kadang Roh Kudus akan kasih hikmat gitu ya, pewahyuan. Nah, di sini saya sempat mikir, kenapa musim panas ya? Maksudnya apakah bercocok tanam nggak bisa di tempat yang lain gitu ya? Maksudnya di musim yang lain apakah nggak bisa? Nah, ternyata baru tahu kan jadi research, oh ternyata Israel itu ya negara yang musimnya nggak kayak Indonesia, cuma hujan dan panas doang. Karena ada musim gugur dan musim dingin kan ya. Jadi ketika musim panas ya waktunya dia bercocok tanam justru ya, dan waktunya bercocok tanam dan mulai harvesting, mulai menuai. Karena kalau udah masuknya autumn lalu winter, udah nggak ada yang bisa tumbuh karena udah sangat dingin sekali di sana. Kalau teman-teman dan saudara pernah ke Israel, bulan November aja tuh udah suhunya udah mulai 10 derajat. Jadi otomatis ya tumbuhan udah susah lah ya. Terus udara udah mulai kelabu semua, udah mulai awan-awan semua. Nah, jadi makanya saya bisa relate, oh kenapa musim panas ya? Karena musim panas itu waktunya yang tepat dan yang paling tepat dan memang cuma satu-satunya waktu untuk nabur, untuk bekerja. Ya musim panas kan nggak cepat, nggak cuma seminggu, ya berbulan-bulan. Nah, jadi di sini ditulis siapa yang mengumpulkan pada musim panas ya berakabuli ya. Siapa yang tidur, jadi tidur di sini pada waktu panen. Jadi waktunya harusnya bekerja malah tidur. Nah, itu membuat malu. Ya. Nah, terus apa maksudnya malu apa? Saya pikirkan, saya renungkan lagi gitu ya. Oh, oke, baca lagi bahasa yang lain. Nah, kebetulan saya ketemu di terjemahan yang Inggris yang NIV, ya New International Version. Tulisnya juga lebih unik lagi. Malah maaf ini slide-nya belum sampai sini. Nah, he who gathers crops in the summer is a wise son, but he who sleeps during harvest is a disgraceful son. Jadi mikir lagi kenapa jadi bahasanya son ya? Kenapa anak laki-laki? Ya, kalau kita lihat mungkin sejarahnya Israel yang bekerja di ladang rata-rata ya laki-laki ya. Karena kan wanita biasanya di rumah mengirik lalu memasak gitu ya. Nah, dan di Israel dulu laki-laki pasti ada keluarganya, ada istri dan anak. Jadi saya pikir ini membuat malu keluarga ketika seorang yang harusnya itu bekerja di ladang tapi malah tidur-tiduran. Jadi kebayang saudara kalau kita nggak bekerja gitu ya sebagai seorang lelaki terutama, itu bikin malu keluarga. Ya mempermalukan gitu. Harusnya kita bisa beraktivitas dan bisa produktif tapi kita tidak. Nah, itu salah satu poin yang Alkitab juga kasih. Kita bikin malu kalau kita juga nggak bekerja ya. Lalu di slide selanjutnya boleh kita lanjut lagi. Amsal 15 ayat 19a. The way of the sluggard is blocked with thorns, ya. But the path of the upright is a highway. Jalan si pemalas. Nah, pemalas baik lagi pemalas kita refer yang tadi ya, bukan orang yang malas kerja, gerakannya lambat atau kerjanya lambat tetapi tidak tepat sasaran ya. Itu jalan si pemalas seperti pagar duri. Pagar duri itu bisa diartikan fruitless atau sia-sia, meaningless. Nah, itulah mengapa banyak orang bekerja dan burn out. Ya, jadi untuk kesimpulan sesaat di poin yang apa yang salah dengan pekerjaan, lamban dalam bekerja itu artinya kerja yang tidak tepat sasaran. Kerja yang tidak tepat apa yang dibutuhkan gitu ya. Dibutuhkan atau yang memang di society butuhkan saat itu. Atau misalkan kita menjadi pedagang sebuah pabrik makanan, tapi kita tidak deliver quality yang seharusnya, itu udah tidak tepat sasaran. Nah, itu ditulis jalan kita tuh seperti pagar duri. Artinya jalan kita bekerja itu sia-sia, meaningless. Makanya ketika orang bekerja seperti itu, ya burn out, capek, ya gitu-gitu aja, jadi rutinitas lagi, gitu ya, merasa kayaknya nggak ada terobosan dalam bekerja, ya karena salah sasaran, gitu. Nah, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, ini sebuah ini
saya baru dapat kemarin, saudara ya. Jadi kebetulan kami juga baru selesai retret di tempat saya beribadah dan melayani ya di GBI Puri Indah. Itu pendetanya berbicara mengenai evangelism ya. Evangelism itu simple, see the need, meet the need. Cari apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita dan dapatkan itu, temukan itu ya. Maksudnya penuhi itu. Nah, sama dengan bekerja. Persis sama dengan bekerja. Maka saya jadi, wah ini pewahyuan yang luar biasa bahwa berarti memang evangelism itu juga bekerja. Dan interchangeably maksudnya berarti bekerja pun juga penginjilan sebenarnya. Kan kita bekerja juga ibadah kan. Penginjilan di marketplace. Sama. Dengan bekerja juga kita see the need, meet the need. Nah, yang tadi saya bilang kenapa kita banyak melihat orang kok bekerja kayaknya burn out. Karena orang kerjanya hanya sekedar kerja. Padahal ketika kita bekerja, khususnya kita misalkan jadi pengusaha gitu ya, kita harus cari apa yang di sekeliling kita butuh. Itu yang kita cari, kita penuhi. Itu yang akan membuat jalan kita lurus. Seperti yang Amsal tadi bilang ya, jalan the path of the upright, orang yang benar di mata Tuhan itu jalannya seperti highway. Makanya kadang kita melihat, kok orang bikin bisnis ini mentok, bikin ini mentok, bikin ini mentok. Kadang-kadang kita suka mikir, kenapa ya Tuhan? Apakah jalan tertutup? Padahal Tuhan bilang, loh, kamu sudah see the need belum? Meet the need belum? Kalau kita hanya asal kerja, Bapak Ibu ya, kerja di kantor ya, jadi karyawan kantoran aja, disuruh bos apa kita kerjain aja, atau kita hanya pengusaha tapi ngasal bikin gitu ya, nggak tahu mau bikin apa, bikin deh restoran gitu ya. Kan banyak nih gitu ya. Saya sering bikin perumpamaan tentang tukang bakmi karena banyak banget kan bakmi di Jakarta ini ya, terutama di Jakarta Barat, Utara. Di bakmi aja restoran ada berapa? Nah, kadang-kadang satu bakmi, semua bakmi. Jadi wajar aja ada yang penuh, ada yang enggak. Karena orang yang datang kan segitu-segitu aja ya, tapi kan orang tinggal pilih bakmi mana yang dia suka, mana yang jadi preference dia, mana yang jadi langganan, sisanya kan mungkin nggak laku. Nah, itu yang mengakibatkan orang jadi, kok dagangan saya nggak laku loh, padahal bukan yang dagangan kamu jelek ya, kamu tidak sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada di situ. Nah ini yang saya bilang, masih maukah kita bekerja dan melayani secara ngasal? Nah demikian pula dengan kita pelayanan gitu ya, kita pelayanan harus lihat yang kita sebagai orang Kristen, kita penuhi kebutuhan di sekeliling kita. Kalau kita hanya bekerja melayani gitu-gitu aja ngasal, maksudnya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, ya kita akan mentok. Khususnya pelayanan. Maka ini kita baru retret gitu ya, jadi masih berapi-api sekali nih. Baru mendapatkan wahyuan ini, berarti wah kita pelayanan selama ini salah nih, bukan salah, maksudnya kurang tepat sasaran, cuma gitu-gitu doang gitu. Ternyata ya Tuhan di depan ladang kita musim penuai, di depan sana banyak sudah siap dituai tapi pekerjanya nggak ada. Ya udah ditabur belum. Nah lain sebagainya ya. Nah oke, cut short, kita lanjut aja. Nah, kita bicara mengenai next slide, Injil menembus pekerjaan. Ya, maksudnya apa sih Injil menembus pekerjaan? Maksudnya adalah kita coba baca di Galatia ya. Next slide, kita baca di Galatia 3 ayat 10 ya. Nah, semua orang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini kan ketika kita hidup masih belum percaya Tuhan ya. Kita hidup di bawah hukum kutuk. Ya, maksudnya ada kuk yang ditaruh di kita dan kita nggak bisa lepaskan. Kita harus hidup memenuhi standar gitu ya. Zaman dulu orang Yahudi hidupnya di bawah kutuk hukum Taurat. Dan mereka kalau nggak bisa penuhi, ya mereka nggak akan dibenarkan gitu. Makanya ada namanya setiap tahun persembahan. Ya kan, habis persembahan dosa lagi, setahun kemudian persembahkan lagi dombanya terus gitu. Nenon. Nah, sebelum kita menerima Tuhan dan percaya Tuhan Yesus ya, percaya dalam hal ini kita berbicara percaya yang bukan cuma di mulut, percaya dalam hal ini percaya pisteuo, kata kerja aktif yang artinya kita secara continuity melakukan, kita percaya dan bertindak. Sebelum kita percaya Tuhan, kita hidup di bawah hukum kutuk. Nah, ketika kita menerima Injil ya, kita menerima Injil itu membebaskan kita
Ya, kita lanjut ke next slide, Galatia 3 ayat 13 ya. Kristus menebus kita dari kutuk-kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya, ketika Tuhan Yesus disalib dan sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir kan semua kutuk ada di dunia ini masuk ke dia kan. Makanya dia sampai bilang Eli Eli lama sabachthani kan. Kenapa Tuhan memalingkan mukanya? Karena pada saat itulah Tuhan Yesus yang tadi suci menjadi kutuk. Ya kan semua kutuk di dunia ini ditanggungkan ke dia. Nah, supaya apa dia menanggung kutuk yang dibebankan kepada kita? Supaya Kristus memakai mahkota duri untuk menanggung semua kesia-siaan kita. Kesia-siaan kita agar kita bisa hidup bermakna bagi Tuhan. Makanya ini kuat kaitannya dengan kita percaya gitu ya, percaya sama Tuhan. Kita kan selamat ya. Padahal keselamatan itu kan berbicara kembali ke rancangan semula. Maka Kristus harus mati. Supaya manusia bisa kembali ke rancangan semua awal penciptaan. Jadi selama manusia jatuh dalam dosa, ya, itu kan manusia hidupnya nggak jelas tuh ya. Jatuh bangun, lalu ya perjalanan panjang. Maka Tuhan kembalikan seperti rancangan semua. Dalam hal ini terutama pekerjaan. Ya, supaya kita bisa tahu nih, oh tujuan penciptaan kita apa sih sebenarnya. Nah, itu kita dengan menerima Tuhan sebagai juru selamat kita harusnya tahu nih, kita belajar. Kita menerima Tuhan Yesus, kita dibuang nih kuknya. Kita hidup tidak lagi sia-sia. Ya. Nah, makanya lanjut di 1 Petrus 1 ayat 18 itu berbicara jelas sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara hidupmu itu cara kamu bekerja, cara kamu berrelationship, cara kamu beribadah yang sia-sia, yang kamu wariskan dari nenek moyang. Dari nenek moyang maksudnya dari yang dulu cara kerja kalau kerja tuh gini, 9 to 5, 8 to 6. Ya, itu yang diwariskan secara turun-temurun kan. Nah, Tuhan itu mati menebus dosa dan menebus cara hidup kita yang sia-sia. Supaya ketika kita menerima Tuhan, kita punya mindset berubah. Tapi apakah seketika? Ya tidak. Makanya kan di Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, pelan-pelan kita diubah pikirannya. Nah, Tuhan bilang bukan dengan barang fana, bukan dengan emas yang perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat. Nah, itulah Injil menebus pekerjaan, saudara-saudara. Nah, sekarang next, apa relasinya dengan zaman pasca COVID? Ya, kita langsung ke aplikatifnya. Coba next lagi. Seperti kita lihat di ilustrasi di gambar ya, wah gambarnya kesannya apa tuh? Ada iPhone ya, saudara, ada handphone, lalu orang semua kayaknya berjalan menuju ke handphone dan chatting, ya, menggambarkan sebuah dunia digital. Ya, nah sebenarnya jumlah kita dari dunia capital market ya, kita melihat data itu sebenarnya kita sudah kembali ke zaman sebelum COVID. Sudah lebih bahkan ya. Jadi ketika COVID mulai kan 2020 Maret. Itu mulai kita downfall kan, semua consumption turun, ekonomi turun dan lain sebagainya. Nah, kita udah kembali tuh. Bahkan lebih parah, lebih cepat maksudnya, lebih kembali, saudara lihat jalan lebih macet dari sebelumnya. Terus barang-barang juga harganya mulai naik kembali kan. Sebenarnya konsumsi masyarakat tuh sama. Cuman bedanya adalah pemain bisnisnya bertambah tuh. Karena adanya Tokopedia ya makin rame, ada Shopee, TikTok Shop dan lain sebagainya. Jadi semua orang buka toko online. Nah, begitu cepat perkembangan zaman itu membuat perhatian manusia itu begitu cepat terpaku terhadap sosial media ya. Jadi apapun yang dijual di online kita jadi lebih lebih gampang tertarik gitu. Makanya saudara perhatiin deh, kenapa toko-toko retail besar seperti Transmart, Carrefour makin dikit jumlahnya. Giant kayaknya udah nggak ada ya. Hero banyak yang tutup. Itu dulu primadona superstore, supermarket semua orang pada ke sana. Sekarang banyak yang tutup. Orang larinya semua online. Dulu orang mikirnya, nggak mungkin lah orang ke online. Kenyataannya kejadian, ya. Jumlah Indomaret lebih banyak daripada jumlah Transmart, Giant, Hero dan lain sebagainya. Itu mengakibatkan jumlah pola hidup masyarakat shifting, berubah. Pola hidup mereka, pola belanja, semua udah berubah total ya. Nah, makanya pemain bisnisnya bertambah, peluangnya tidak berkurang. Dulu yang mengandalkan bisnis yang konvensional, buka toko, sekarang udah nggak relevan. Gitu ya. Jadi
ketika yang tadi saya bilang contohnya bikin restoran gitu ya, bikin toko bakmi, toko kue tiaw, dulu mungkin bisa rame banyak, sekarang orang udah mungkin nggak ke situ ya. Orang lihatnya jadi belinya lewat Gojek, lewat Grab. Nah sekarang gimana saudara bisa bersaing? Ketika buka di aplikasi Gojek, orang akan disuguhkan oleh promo-promo dari toko-toko lain. Gimana bisa saudara punya toko dilirik, kan challenge sekali ya. Nah itu yang menyebabkan banyak orang merasa, oh kayaknya makin susah nih Pak zaman setelah COVID. Sebenarnya bukannya makin, ya dibilang makin susah, makin challenging iya. Karena saingannya makin banyak gitu ya. Apalagi banyak PHK kan ya. Banyak PHK yang saudara mungkin dengar, startup juga banyak PHK. Jadi banyak orang yang mulai pikir otak gimana caranya untuk bisa punya penghidupan, ya bikin bisnis, bikin toko. Nah, baik lagi ketika bikin toko, tokonya toko apa? Nah, itulah yang kita bahas, kita mau diskusikan nanti teman-teman ya. Bagaimana kita punya berbisnis yang benar tuh. Harus seperti apa. Nah, bagi karyawan atau pengusaha, tuntutan terhadap skill-nya juga baru. Menyesuaikan perkembangan zaman ya, terutama yang fresh graduate untuk teman-teman nih. Mungkin yang masih ada yang masih sekolah, fresh graduate. Kita lihat jujur banyak pengangguran ya. Tingkat penyerapan fresh graduate itu nggak sama dengan tingkat pekerjaan yang ada. Sebenarnya kenapa? Karena skill yang dibutuhkan di market itu sebenarnya nggak berubah. Cuman somehow fresh graduate kita itu banyak yang terlalu mungkin general gitu ya, jadi nggak spesifik, akhirnya oversupply. Nah itu yang saya sering kali sampaikan ke teman-teman yang masih sekolah, ketika mau sekolah, mau ambil kuliah, jangan ngasal. Ya pikirkan baik-baik apa yang akan dibutuhkan oleh orang-orang kita, masyarakat kita di masa depan. Ambil sesuai dengan itu. Jangan sekedar ngambil, ya kita ambil accounting aja, kita ambil finance aja, kita ambil manajemen aja. Berubah sekali zaman kita ini. Di zaman kita sekarang berubah, apalagi nanti zaman anak-anak kita gitu ya. Waduh, udah berbeda sekali. Jadi semua berpacu dengan waktu, berpacu dengan kemajuan zaman itu sendiri. Ya. Nah, di slide terakhir bisa next ya, solusinya kembali mungkin sama seperti yang saudara pernah lihat kalau ikut acara beberapa minggu lalu. Solusinya nggak berubah, selalu yang pertama bekerja sesuai kebutuhan pasar ya, yang kedua kerja keras dan dapat dipercaya, Amsal 28 ayat 20. Kita cara dipercaya oleh Tuhan dan manusia hanya itu, kerja keras dan dapat dipercaya ya. Yang ketiga kreatif, unik dan penuh inisiatif supaya kita bisa supaya kita bisa berkompet gitu ya dengan market. Dan yang keempat, mohon maaf, tidak boleh gaptek. Nah, tidak boleh gaptek ini selalu menjadi pro and cons gitu ya. Saya lihat banyak yang bilang, oh Pak saya udah tua, aduh saya nggak ngerti lah handphone-handphonean gitu ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini bukan masalah excuse. Karena ini masalah mau apa tidak gitu ya. Tadi saya bilang kan saya baru retret ya hari Minggu kemarin. Itu pastor udah tua loh. Almost 70, umur 60-an something. Itu masih pakai gadget loh. Aktif gitu ya. Maksudnya masih mau belajar dan lain sebagainya. Ngatet di situ semua masih. Nah, ya aja bisa gitu. Masa yang umur 50-an atau 60-an awal udah bilang, aduh Pak, udah nggak ngerti lah. Ya jangan gitu. Kita semua harus upgrade diri gitu ya. Itu kan cuma hal satu doang. Bagaimana hal yang lain. Makanya manusia itu tidak lepas dari harus selalu mengupgrade kapasitas diri. Nggak bisa cuman tenang, udahlah gini-gini aja gitu ya. Atau memang zamanku ya begini, zamanku ya beda lagi. Nggak bisa, kita harus terus berupdate. Jangankan generasi mereka, generasi kita pun akan kebalap sama generasi di bawah kita kalau kita nggak mau upgrade. Gitu loh. Nah, dari saya pemaparan cukup sekian. Lebih baik kita bahas ya dari sisi pertanyaan. Kalau ada yang mau diskusi, boleh kita open discussion. Karena saya yakin lebih menarik ketika kita bahas secara langsung ya. Dan aku mau nanya sebenarnya yang mau itu boleh chat ya, chat di Zoom, atau boleh juga langsung live hand, tapi diminta untuk konsen ya untuk konsen. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan yang disiapkan sama para peserta, mungkin aku pribadi ada pertanyaan juga nih kok. Jadi menarik sih. Terutama tadi aku juga baru ingat tentang gaptek ya. Ada beberapa jokes ada yang bilang kayak sekarang waitress aja tuh skillnya beda loh. Sekarang waitress itu harus bisa foto
Oh Karena gitu. itu jadi sebuah keharusan ya, semua orang makan tuh udah harus foto dan lain sebagainya. Tapi anyway, kadang hal ini juga membuat ada yang insecure ya, terutama mungkin di anak muda ketika mereka baru mau mulai cari kerja. Dan banyak juga yang akhirnya malah mikir, nggak tahu sih, mungkin malah jadi terlalu mikir gitu kok. Jadi kayak misalnya mereka mau kerja nih, dan mereka tahu mereka ada kebutuhan kerja. Tapi mungkin jadi terlalu mikir, oh ini kayaknya bukan bidang saya, oh ini mungkin nggak sustain, oh ini mungkin nanti saya harus berikan lagi dan lain sebagainya. Mungkin malah jadi ada yang menunda gitu ya, menunda untuk tidak bekerja dalam waktu beberapa lama, cuma mengandalkan tabungan dan lain sebagainya. Itu kan juga agak bahaya ya sebenarnya. Nah gimana sih kok membedakan antara memang kita sedang dipersiapkan ke lahan yang tepat untuk dikerjakan versus kita cuma sebenarnya menunda untuk cari sesuatu yang nyaman buat kita gitu. Nah, itu kan yang tricky ya. Kita juga susah diferensiatnya, membedakannya mana yang sebenarnya yaitu mempersiapkan waktu yang tepat atau yang ya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya baik lagi gini. Sebenarnya yang diperlukan ketika kita nge-apply kerja itu kan soft skill, ya interpersonal skill. Jadi hard skill atau kemampuan pekerja kita sebenarnya itu nomor 2 sih. Yang selalu dicari sama employers gitu ya, sama pemberi kerja atau pemberi pengusaha. Sebenarnya kan soft skill. Soft skill itu berbicara mengenai kemampuan berkomunikasi, kemampuan bernegosiasi, kemampuan mempresentasikan diri, menjual dan lain sebagainya. Nah, itu hal yang sebenarnya harus dipenuhi dulu. Nah, seringkali kita tuh mungkin teman-teman sudah merasa kayaknya gue lacking di sini. Itu menyebabkan jadi minder, jiper, dan akhirnya membenarkan diri, oh ini bukan buat saya. Nah, makanya lebih baik sih kalau khususnya kayak tadi yang Wiwi sampaikan, kita mulai reconsider ulang, mulai pikirkan juga gitu. Sebenarnya nggak ada yang satupun pekerjaan di dunia ini yang cocok buat kita gitu loh. Nggak ada. Yang ada adalah mau mengusahakan atau tidak gitu loh. Jadi ketika kita punya karakteristik yang dibutuhkan, minimal tadi interpersonal skill, harusnya semua pekerjaan akan bisa dilakukan dengan baik. Dipelajari minimal kan. Karena nggak ada sesuatu hal yang terlalu sulit. Semua pekerjaan bisa sebenarnya dikerjain. Terlepas kita punya edukasi apa ya. Nah itu. Jadi yang sering saya lihat, ya basicnya interpersonal skillnya itu tidak ada. Dan itu karena nggak diajarin di bangku sekolah. Iya. Sayangnya itu ya Ya, sebenarnya. jadi seringkali menjadi jawaban klise, terutama maaf nih untuk kita orang Kristen, jadi merasa oh ini bukan yang terbaik dari Tuhan. Weh, salah, jangan mikir begitu dulu, gitu loh. Kadang-kadang kita harus melihat dulu kitanya ada yang harus diperbaiki atau tidak. Karena Tuhan kan nggak selalu ke setiap kita itu ngasih arahan audible kan. Kamu kerja di sini kan nggak semua begitu, mungkin cuma 1 dari 1 juta orang. Tapi kan caranya adalah kita melangkah dulu. Kalau kita melangkah terus kita nggak melangkah tapi udah nunggu-nunggu, ya mau gimana gitu. Betul. Oke, dan ini jadi satu kesempatan juga ya, mungkin ketika dunia tidak memprovide pendidikan karakter dan tidak memprovide sesuatu yang sifatnya soft skill ke generasi, mungkin ini bisa jadi bagian untuk gereja yang cover. Exactly. Nah itu dia yang tadi saya bilang kan, pelayanan itu kan meet the need. Betul. Ya kan? Nah ini kita lihat kita tuh opportunity untuk pelayanan besar sekali karena kita lihat banyak sekali ketimpangan, kekurangan dari sisi dari sisi materi, dari sisi soft skill. Jadi ladang pelayanan gereja kita sebenarnya banyak banget. Iya. Nah itulah tugas kita ya, generasi kita untuk bisa ya sama-sama belajar, lalu kita ajarkan juga generasi di bawah kita terutama gitu ya, untuk bisa lebih maju gitu. Have to see and meet the need lah ya. Betul. Oke, nah tadi udah ada pertanyaan yang masuk ke Zoom, aku bacakan. Malam Pak, saya mau bertanya, apa saja yang menjadi indikator untuk mengetahui bahwa kita salah memilih pekerjaan? Terima kasih. Nah, yang pertama burnout atau tidak? Jawabannya ya, burnout atau tidak? Maksudnya jenuh nggak kerjanya seperti itu? Yang kedua, indikator yang paling kelihatan adalah secara materi. Dipromosikan nggak? Sudah seberapa sering dipromosikan? Kalau terakhir dipromosi 10 tahun lalu, jadi dalam rentang 10 tahun sampai sekarang masih posisi di situ, itu udah tanda tanya. Antara salah milih pekerjaan karena nggak harusnya di situ. Yang kedua, mungkin sebenarnya benar, tapi kita nggak berusaha maksimal. Gitu. Kadang yang tadi saya bilang, semua orang nggak ada yang tahu pasti nih dia pekerjaannya di mana. Tapi yang paling penting, ketika kita tahu kita harus meet the need,
meet See and and see, meet. see and meet the need. Kita ditaruh dimanapun harusnya bisa excellent, Iya. harusnya bisa berbuah, harusnya bisa flourish dan menghasilkan promosi. Karena di setiap pekerjaan dimanapun kan kita dibayar gitu kan untuk solving the problems kan. Iya. Kalau perusahaan tidak punya problems yang butuh dibantu, ya mereka nggak butuh kita. Jadi ketika kita ditempatkan, apakah kita sudah melakukan hal itu? Gitu. Berarti sebelum kita memikirkan ini salah memilih pekerjaan atau enggak, mesti cross check dulu kitanya udah lakukan bagian maksimal kita atau belum. Betul. Kita sudah maksimal belum di situ, gitu kan? Karena bisa aja orang yang mungkin pekerjaannya sebenarnya tepat-tepat aja, karena tadi kalau mau mendivine pekerjaan yang tepat, yang the perfect job itu mungkin nggak ada kan sebenarnya. Betul. Dan jangan sampai karena kita punya mental yang dan pola pikir yang salah soal pekerjaan, akhirnya kita akan selalu ngerasa kita salah pekerjaan gitu. Iya, betul. Kalau kita pikirannya selalu seperti itu, kita mau berganti pekerjaan kemanapun akan sama. Iya. Ujung-ujungnya akan sama lagi, jenuh lagi, nggak akan tahan lama di industri itu. Jadi kadang-kadang saya juga kalau misalkan bantu konseling orang gitu ya, ada yang selama 15 tahun pekerjaannya setahun di industri apa, 2 tahun di industri apa, saya lihat kok pindah-pindah terus gitu ya. Oh ternyata mencari yang cocok. Saya bilang nggak akan ada yang cocok. Yang cocok adalah kamu mencocokkan diri, sesuaikan dengan kebutuhan gitu loh. Itu akan merasa kamu klip gitu dan kamu berbuah, itu akan kelihatan hasilnya, itu akan explode. Explode itu dalam hal materi jelas terlihat, tapi kalaupun tidak dalam hal materi, minimal dalam hal rohani pasti ada sesuatu. Dalam rohaninya misalkan kamu bisa memenangkan jiwa di sana gitu ya. Orang menjadikan kita panutan. Yang kedua, secara personal fulfillment kita juga merasa kita nggak jenuh. Itu udah indikator gitu loh. Jadi kalau dua itu tidak terpenuhi, berarti ya kita mesti cross check ulang nih, kita salah nggak ya cara kita bekerja gitu. Makanya tujuan malam ini kita discuss dan kita belajar tadi ini untuk kita address hal-hal yang kayak gini. Oke. Menjawab sih ya seharusnya, karena berarti ya pikir ulang lagi nih, kita udah lakuin bagian kita atau belum, sebelum kita ngejudge bahwa kita ini kerjaannya yang salah dan gue bukan di sini gitu ya, karena itu mungkin ada bagian kita yang harus kita kerjain terlebih dahulu. Mungkin kita pertanyaan berikutnya. Shalom Kak, mau bertanya, saya sering menemukan banyak orang berkata bekerja itu juga beribadah, sehingga kehidupan rohaninya sama sekali tidak dibangun dan benar-benar hidup untuk bekerja. Bagaimana dengan paradigma yang benar tentang ini? Paradigma yang benar adalah ya kan kita bekerja itu kan untuk Tuhan kan, karena Tuhan sudah suruh kita harus mengusahakan ini kan. Jadi kita bekerja itu maksudnya bekerja beribadah ya, kita kalau kita kerjanya jangan asal gitu ya. Ya artinya ya tidak beribadah juga gitu. Tapi baik lagi kita juga lihat kita beribadah doang gitu ya, maksud dalam arti kita aktif di kegiatan gereja dan sebagainya, tapi cara kita bekerja juga salah, sama aja loh, nggak beribadah juga. Jadi cara yang benar adalah harus sesuai dengan yang Tuhan bikin di awal, yaitu kita harus bekerja dengan benar dan beribadah juga dengan benar. Dua-duanya harus benar jadi jawabannya. Iya. Karena tadi sebenarnya salah satu yang menurut aku sangat powerful tuh bagian Injil itu menebus pekerjaan. Karena ketika kita udah ditebus secara pola pikir kita juga, kita udah nggak lagi menganggap pekerjaan itu seperti kutuk gitu ya kan? Iya betul. Kadang kan orang gimana ya, mungkin jokes ya, mungkin ada orang yang bilang ya gue mau budak korporat, gue mau cungpret atau apapun, tapi itu kan sebenarnya menggambarkan suatu pola pikir yang salah ya kok ya? Betul sekali. Itu orang ngejokes, orang Indonesia sering ngejokes mata. Itu hati-hati dengan pikiran gitu ya, dengan perkataan. Jadi budak beneran mau gitu kan? Kalau sih enggak gitu ya. Tapi maksudnya budak korporat mungkin pikirnya jadi cuma karyawan. Nah itu dia. Kalau pikirannya hanya seperti itu, seperti budak gitu ya, ya sudah bisa dipastikan dia menjalani kehidupan yang seperti budak gitu. Cuma gitu-gitu doang. Tapi ketika kita sebagai karyawan pun berpikir seperti kita mengusahakan pekerjaan kita berpikir seperti owner gitu ya. Saudara percaya deh, itu promosi pasti akan cepat ngalir. Karena itu tadi Amsal 28 ayat 20. Siapa yang mau diberkati, kunci cuma satu. Itu kayaknya Tuhan berjanji mengenai berkat cuma di situ loh. Siapa mau diberkati, kunci cuma satu. Bisa dipercaya. Bekerja keras dan bisa dipercaya. Jadi kalau saudara tidak diberkati artinya saudara tidak bekerja dengan baik, ya tidak bisa dipercaya. Gampang kan? Kita lihat di pekerjaan kita bisa dipercaya atau tidak, di gereja bisa dipercaya atau tidak. Kalau tidak bisa dipercaya, ya nggak akan ada nih berkat Tuhan turun. Jadi kita juga belajar nih dalam hal kayak gini.
kita harus avoid Tuhan minta berkat, minta berkat. Ya minta berkat boleh. Tapi baik lagi Amsal 28 ayat 20. Sudahkah kita melakukan bagian kita? Bekerja dan bisa dipercaya. Kalau sudah bekerja keras dan bisa dipercaya, itu Tuhan pasti akan siapkan berkat. Nggak usah minta-minta. Saudara ketika punya anak, wajar kan ngerengek minta terus ya. Nanti lama-lama saya at to one point kan akan bilang, iya nanti dikasih gitu kan. Nah saudara juga kalau minta terus ke Tuhan begitu tuh. Boleh dibilang ya kalau Tuhan jadi maksudnya seperti manusia mungkin bisa kesel juga. Lu minta-minta mulu, udah dikasih tahu caranya begini. Bekerja keras dan percaya, minta juga dikasih. Nah demikian pula dengan manusia. Ya kita nggak usah berdoa yang minta terus gitu diberkati. Tuhan udah tahu Tuhan akan cukupkan. Cuman kitanya siap atau tidak gitu. Betul. Karena seringkali mungkin kita yang ternyata nggak siap untuk terima berkat. Itu seringkali yang membuat kita nggak diberkati adalah kita sendiri. Ya kita punya kirbatnya masih yang lama gitu kan. Kapasitas hati kita masih yang lama. Kapasitas pikiran kita masih yang lama. Jadi nggak akan mengalami terobosan. Dan ini secara nggak langsung juga tadi menjawab ketika ditanya gimana dengan orang yang akhirnya benar-benar kerja doang nggak ibadah. Nah akhirnya jadinya nggak akan balance ke sana juga. Karena terobosan pola pikir, kemudian misalnya value untuk kerja keras, value untuk setia, itu semua kan lahir dari keintiman, lahir dari perjumpaan sama Tuhan, lahir dari Tuhan sendiri gitu ya. Jadi rasanya kalau mau dibilang ada orang yang ngerasa ibadah dia itu full kerja tanpa dia ibadah sama Tuhan, punya hubungan sama Tuhan, ya rasanya ada pengertian yang belum ditebus juga dari situ. Missing juga kan. Betul. Tapi beribadah doang dan nggak bekerja juga kayaknya ada yang missing. Maka harus dua-duanya nggak bisa satu-satu, harus dua-duanya komplit. Karena pekerjaan ternyata adalah esensi. Betul, sangat esensial. Betul. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kak mau tanya, saya sejak muda sudah menjadi tulang punggung keluarga, sehingga kita punya banyak tanggungan dalam hidup. Bagaimana caranya supaya saya bisa melihat sasaran dan bekerja tepat sasaran? Nah, bekerja saat ini posisinya apa dulu nih? Untuk siapa yang menanyakan itu, posisinya karyawan kah atau pengusaha gitu ya? Kalau misalkan kita karyawan, nggak usah, yang lebih simple ya. Lebih simpelnya adalah ya udah yang tadi kita bahas, cari apa yang dibutuhkan di perusahaan tempat kita bekerja, kembangkan itu, solve the problem kan, jadilah sumber solusi bagi perusahaan. Tapi kalau kita kebetulan seorang pengusaha, paling gampang adalah ya baik lagi see the need, meet the need, cari di sekitar kita apa yang butuh di solve. Sebenarnya the grace kita hidup di Indonesia adalah banyak hal yang masih berantakan di negara kita ya. Jadi masih banyak opportunity. Betul. Boleh teman-teman mungkin punya teman-teman di luar negeri bisa lihat. Di luar negeri mungkin kita hidupnya enak ya, tapi nggak bisa berkembang karena semua sudah teratur. Apa yang mau dibenerin? Nah, kenapa ide-ide besar lahir dari seorang kayak contoh teman-teman tahu Gojek itu kan semua lahir dari sebuah adanya kesemrawutan. Jalanan macet, orang butuh Gojek, tapi kan Gojek saudara kenal tukang ojeknya bisa dipalak ya, bisa salah-salah diketok harga mahal. Jadi bagaimana menciptakan Gojek yang affordable dan transparan untuk semua orang, lahirlah aplikasi Gojek. Nah itu contoh salah satu, melihat adanya kebutuhan, ciptakan solve the problem. Nah itu hal yang sama gitu sebenarnya. Pasti di sekitar kita ada aja hal yang butuh di solve, yang butuh di support gitu ya. Maka ketika kita ngumpul sama teman, ya kita kongko gitu ya, kita networking sama temen, ya hahaha boleh, tapi ya jangan lupakan waktu gitu kita ya bertukar pikiran. Jadi kan pembicaraan kita di coffee shop, di Starbucks itu produktif, apa yang bisa bisa dikerjakan gitu. Sampai saya pun kalau ngobrol sama teman-teman selalu overwhelmed with ideas, ini bisa dikerjain, tapi nggak ada waktunya, nggak ada orangnya. Sedangkan ada orang yang merasa saya bingung bikin apa, berarti kurang melihat, kurang mencari tahu, kurang bersosialisasi gitu ya. Sebenarnya opportunity-nya banyak. Nah, buat tadi yang menanyakan pertanyaan, itu tadi dari dua sisi ya, kalau dari karyawan demikian, kalau dari sisi pengusaha ya juga seperti ini. Tinggal dipilih yang butuhnya seperti apa. Dan berarti first step-nya tuh harus ngelepas kacamatanya dulu bahwa kerja itu bukan cuma sekedar karena dia adalah tulang punggung dan dia harus cari uang, tapi ya tadi ada dia harus ketemu need-nya di situ dan dia harus penuhi itu dimanapun, even sekalipun karyawan ataupun pengusaha gitu ya. Betul. Disitulah dia akan bisa jadi tepat sasaran. Semangat buat yang bertanya. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Malam Pak, saya mau bertanya, bagaimana untuk seorang yang berusia 50-an, sudah punya anak yang bekerja, bisa tetap produktif dalam pekerjaan?
Nah, bisa tetap produktif adalah dengan cara ya selalu aktif untuk mencari apa yang bisa di-solve gitu. Manusia itu diciptakan kan untuk mengusahakan dunia, artinya menjadi problem solver. Ya tetaplah aktif cari apa yang bisa dikerjakan gitu. Nggak ada satu hal yang sudah benar-benar udah nggak bisa diapa-apain lagi, pasti ada sih sebenarnya. Selalu ada aja lobang gitu ya, bahasa Indonesia apa ya, celah gitu ya, celah untuk kita bisa menyelesaikan hal itu. Sedikit curcol gitu ya di dunia saya yang sudah boleh dibilang jalan capital market, financial market sudah terstruktur baik, ternyata ada aja kebutuhannya. Dan itu hanya bisa didapat ketika kita benar-benar mencari. Jadi buat bapak atau ibu tadi yang menanyakan nih umur 50-an apa masih bisa produktif, sangat bisa. Caranya gimana? Aktif-aktif lah ketika ngobrol dengan teman-teman, ketika reuni atau ketika arisan atau ketika ngumpul, jadikan itu sebuah yang pembicaraan yang produktif. Lama-lama pikiran kita akan terbuka gitu. Banyak ketemu orang, sosialisasi. Ya, makanya saya lihat kalau orang yang mohon maaf sangat introvert yang nggak bisa ketemu orang atau jarang sosialisasi dengan orang, itu hidupnya tertutup aja. Nggak akan bisa menemukan breakthrough semacam ini karena memang manusia harus bersosialisasi gitu ya. Harus bisa apa namanya menjalin hubungan dan dari hubungan itulah ke bentuk sebuah opportunity baru gitu untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Iya, dan sebenarnya being productive juga salah satunya mungkin ketika udah punya anak yang bekerja, mungkin ada something yang bisa kita lakukan untuk support anak kita gitu ya. Betul. Dan Malah itu kan sebenarnya jadi ada produktif. bahan ya. Iya. Ada bahan bertukar pikiran, ada bahan untuk apa namanya untuk bisa tahu oh sekarang perkembangan di generasi dia seperti apa sih? Apa yang bisa papa lakukan, mama lakukan? Ternyata ada loh gitu ya. Dan jujur sebenarnya ya itu dia. Kalau kita lihat-lihat sih banyak banget. Iya, mungkin sederhana anaknya curhat, "Ih, di kantor aku makanannya jorok-jorok," gitu. Mungkin mamanya bisa buka catering gitu ya. Betul, Iya. betul. Betul sekali. Karena Iya. kayak contoh ya di gedung perkantoran gitu ya. Sekarang setelah COVID sudah mulai melandai gitu ya. Masih banyak gedung perkantoran yang kantinnya tuh tutup. Tapi nggak ada yang sentuh. Iya. Karena ya mungkin nggak ada kemampuan modal atau juga mungkin ya nggak tahu bahwa itu dibutuhkan. Nah makanya harus buka pikiran gitu ya. Ngobrol sama siapapun lah gitu. Iya. Ya, itu seharusnya menjawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Kak, kalau saya menjalankan usaha tapi dengan modal pinjaman saat ini usaha belum bisa berjalan dengan baik, bagaimana solusi yang baik ya, Kak? Solusinya adalah sebelum terlalu jauh ya coba dipikirkan kembali apakah usahanya benar gitu ya, sesuatu yang dibutuhkan oleh orang sekitar kita atau dibutuhkan dengan dunia inilah dengan masyarakat kita. Kalau iya, lanjutkan, perdalam. Tapi kalau misalkan ternyata bukan, cepet-cepet ditutup deh, ganti gitu lah. Kenapa? Karena daripada salah sasaran makin dalam makin lama. Karena Betul. berjalan dengan tidak baik tuh maaf tadi menanyakan kurang rinci, maksudnya di bagian apanya kurang baik ya? Apakah omset yang tidak bagus atau omsetnya bagus tapi masalah di SDM? Kan kita nggak tahu ya. Tapi anggapan aja pukul rata misalkan omsetnya nggak bagus, kurang rame gitu ya. Berarti tanya lagi, apakah itu sesuatu yang memang dibutuhkan? Gitu ya? Apakah memang itu yang menjadi kebutuhan? Gitu. Kalau enggak ya jangan. Dan tadi pertanyaannya kan spesifik tuh Kak, dia pakai modal pinjaman tuh. Artinya apakah dia harus tutup dulu atau dia harus muter apa? Gini, buat orang yang memang tidak punya modal dan harus pinjaman ke siapapun ya, ke keluarga atau kemana, ya itu fine-fine saja, sah-sah aja. Tapi akan menjadi sangat beresiko kalau udah pakai dana pinjaman lalu mengerjakan bisnisnya pun salah, tidak di-plan dengan baik gitu ya. Nah itu yang akan menjadi double damage, jadi berbahaya sekali gitu. Ujung-ujungnya bisa ya bangkrut. Nah itu seringkali jadi masalah sih memang banyak kita alamin kan teman-teman jemaat juga masalahnya di situ. Ternyata sebenarnya setelah dipikir-pikir, diinvestigasi salah pekerjaannya gitu. Ngapain bikin seperti ini gitu ya? Ini nggak dibutuhkan gitu loh. Oke, berarti harus di-assess dulu nih sejauh ini sekarang berjalannya seperti apa dan yang kurang baiknya tuh di sisi mana gitu. Karena ya tadi modal pinjaman itu bisa go to something yang worse ya kalau misalnya ditindak dengan tidak tepat. Betul. Iya. Dan pertanyaan berikutnya, malam Pak, saya mau bertanya, jika perusahaan terus menambah job desk kita sebagai karyawan, bolehkah kita juga menuntut lebih ke perusahaan? Misalnya gaji dinaikkan. Oke. Gini.
Ini tricky. Job desk dinaikkan ada 2 hal penyebabnya. Satu memang atasan kita atau pemilik perusahaan rese gitu ya, bikin kita nggak nyaman, atau memang dia melihat kita bisa dipercaya, jadi ditambahkan. Jadi kita lihat dari sisi mana nih, yaitu yang tahu hanya Bapak Ibu sendiri, ya kan? Coba cari tahu. Tapi respon yang benar adalah jalankan saja dengan sukacita. Betul. Anggap memang saudara dipercayakan lebih karena bisa lebih gitu, dipercaya bisa lebih. Dan sisi positifnya saudara belajar lakukan banyak hal, itu kan ilmunya banyak. Betul. Someday saudara di approach sama perusahaan lain bisa lakukan banyak hal. Dan itu nilainya mahal. Nah, apakah kita boleh minta dinaikkan gaji ke perusahaan? Boleh. Dan sangat dianjurkan, tapi make sure ketika mengajukan itu sudah dalam posisi memang kerjanya benar. Jadi jangan sampai kita malah minta naik gaji, tapi ternyata atasannya bilang, kamu kerjanya nggak benar. Makanya saya kasih kamu banyak kerjaan, soalnya saya lihat kamu nganggur terus. Nah itu kan jadi malah bumerang buat kita, backfire. Nah itu berbahaya, makanya hati-hati. Dipikir dulu baik-baik ya, ini kenapa dia ngasih kerjaan terus gitu. Kalau di posisi saya, di posisi saya sebagai atasan di kantor gitu ya, saya memberikan job desk ke orang lebih banyak karena saya melihat dia bisa dipercaya gitu. Dan suatu saat pasti akan dipromosi. Betul. Tapi kan tidak bisa selalu setiap saat dipromosi gitu. Kenapa? Baik lagi ketika kita kerja di perusahaan ada SOP-nya ya, kapan bisa ngangkat perusahaan, kapan bisa naikin gaji dan lain sebagainya. Lain kalau kita bekerja di perusahaan sendiri atau perusahaan keluarga yang udah perusahaan sendiri, terserah mau naikin kapan. Kalau kita bekerja di perusahaan yang multinasional atau yang memang strukturnya panjang, kan ada struktur yang harus kita ikutin dan hormati ya. Jadi nggak bisa sembarangan, tapi promotion akan datang dengan sendirinya ketika memang kita sudah melakukan yang baik. Setuju. Dan tadi sih kuncinya jalanin dengan sukacita ya, karena pun ternyata memang misalnya nih, ternyata memang bosnya rese gitu ya. Tapi kan ketika kita tetap kerjain dengan sungguh-sungguh, itu juga ngelatih endurability kita, resiliency kita. Betul. Jadi ketika kita benar-benar nanti Tuhan izinkan kita dapat promosi or whatever di depan, kita dalam kondisi yang siap dan memang sudah pernah punya pengalaman menangani load sebanyak itu. Jadi tetap sukacita. Betul. Makanya soft skill itu kan soft skill ya. Soft skill semacam itu yang harus anak-anak sekolah punya. Makanya saya seringkali juga mikir ya, anak-anak sekolah itu dari SD sampai SMA apa sih yang dipelajarin gitu ya. Outcome-nya kan mereka ujung-ujungnya bekerja. Tapi ketika mereka bekerja, mereka nggak punya yang diminta. Betul. Which is soft skill. Jadi ngapain sekolah? Maaf, maksudnya bukan nggak boleh sekolah. Jadi maksudnya ngapain sekolah kalau ujung-ujungnya nggak menghasilkan gitu. Jadi selama ini kita belajarin dari bangku SD, primary school, kelas 1 sampai kuliah, cuman hard skill. Yang dimana hard skill itu semua orang juga bisa, tapi soft skill itu nggak bisa kan. Padahal sebenarnya kan yang dipelajarin ketika kita SD, SMP, SMA dikasih PR, ulangan, tujuannya apa? Melatih kita punya endurance, ya kan? Perseverance, ya kan? Tahan uji, tahan banting dan sebagainya. Nah kalau mohon maaf nih dikasih PR ngambek, males ya, mandol, malah main game, nyontek, ya itu sia-sia lah. Betul. Gitu loh. Nanti ketika makanya jadi banyak pengangguran. Saya pribadi curcol lagi ketika kita di kantor cari staff itu juga susah banget. Kenapa? Ya kita lihat soft skill-nya nggak ada gitu. Mohon maaf nih teman-teman yang curcol dikit ya. Saya pernah interview baru beberapa bulan lalu. Kita tanya gitu ya sama orang yang di interview. Padahal bukan fresh grad ya, tapi udah 10 tahun kerja. Kita tanya, oke, Mas saya pengen tanya, kamu bisa membantu apa untuk perusahaan ini? Apa yang bisa Mas tawarkan? Tahu nggak dia jawabnya? Dia bilang, waduh saya jiper ditanya seperti itu. Langsung tetot, udah baik. Itu udah langsung nggak pikir panjang. Kan kita cari orang, itu kan bukan cari budak. Kecuali dia mau menjadikan diri budak korporat, kan enggak kan? Kita semua orang carinya kan rekan sekerja. Yang bisa dikasih beban yang sama, ayo sama-sama bangun perusahaan. Lah kita tanya, lu bisa bantu apa? Malah jiper, ya udah berarti nggak cocok. Nah itu yang sering terjadi di masyarakat dan sering kali terjadi, makanya banyak pengangguran, makanya fresh grad itu nggak terserap dengan baik, karena skillnya ada, interpersonal skillnya, soft skillnya tidak ada sama sekali. Nah ini gereja nih harus jadi tempat equipping nih ya, harus berubah. Oke. Mungkin itu ya tadi tentang job desk ya. Lalu malam Pak, saya mau bertanya,
Bagaimana tanggapan Bapak dengan konsep orang yang bekerja dengan konsep let it flow? Yaitu sama dengan orang yang lamban, kerjanya tidak maksimal. Ya udah sudah tahu jawabannya, orang yang let it flow ya anak panah yang ditarik baru terbang udah jatuh ke bawah. Nggak akan tepat sasaran, hidupnya akan burn out, kerjanya gitu-gitu aja. Ya mungkin dia akan merasa, udahlah nyantai aja, santai gini juga cukup. Ya tapi dia akan gitu-gitu doang. Padahal rancangan Tuhan ketika kita diciptakan kan beda jauh lebih tinggi dari itu ya. Kita gimana mau jadi berkat gitu ya bagi orang lain yang tidak mengenal Kristus, kalau kita cara hidupnya aja begitu, nggak jadi panutan gitu ya. Padahal kita jadi orang Kristen tuh standarnya tinggi sekali. Iya. Dan simply said, something yang flowing always go to the lower level. Iya betul. Let it flow selalu turun karena ada gravitasi gitu. Jadi kalau let it flow ya akan turun terus. Iya. Tidak akan pernah naik. Padahal firman Tuhan bilang kita akan naik, tidak pernah turun. Nah ini malah kebalik. Iya. Karena kurasa juga kurang tepatnya adalah gini. Memang bukan bicara soal mengejar ambisi sih, tapi memang ada something yang kita rindukan untuk digenapi lewat pekerjaan kita. Tadi ya, either secara promosional atau memang kalau memang ada di karir ya dia panggilannya, atau yang tadi secara kerohanian ada jiwa kah di sana atau apa. Betul. Jadi nggak akan flow sebenarnya. Betul. Karena kalau kita kerjanya dengan benar dan memang kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaan, dimanapun kita pasti bisa memenangkan jiwa. Iya. Ya kan? Amin. Mungkin kita ke pertanyaan berikutnya. Kak, mau nanya, apakah kalau orang yang ulet saja tetap bisa survive dan naik? Karena jujur untuk keahlian khusus, kepintaran, atau ide-ide cemerlang, saya nggak terlalu bisa. Balik lagi kan, kepintaran atau ide-ide cemerlang itu bukan the main point untuk orang itu dipercaya. Ya kan? Yang diberkati. Poinnya adalah bisa dipercaya atau tidak. Ide-ide cemerlang dan sebagainya itu menurut saya sebuah hard skill yang nanti bisa diasah, bisa akan tiba pada waktunya Tuhan gitu. Tapi sesuatu yang namanya bisa dipercaya itu bukan sesuatu yang gampang. Dan itu semua orang tidak ada excuse, harus bisa dipercaya. Karena kita bendahara Tuhan. Balik lagi ke urusan finansial, kita bendaharanya Tuhan. Kalau kita nggak bisa dipercaya, nggak akan dipercaya. Yang kita nggak bisa dipercayakan sebuah pekerjaan, ya kita nggak akan dipekerjakan yang lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi jangan merasa minder ya. Kita harus belajar dari sini adalah kita back to basic apa nih gitu loh. Kita jangan memusingkan aksesorisnya, idenya nggak ada, nggak cemerlang. Ya itu oke, tapi nanti. Yang pertama adalah bisa dipercaya dulu apa tidak, jujur ya. Apalagi kita sering dengar kan di Indonesia nyari orang pintar banyak, tapi orang jujur susah. Itu dia, bisa dipercaya apa tidak gitu kan. Dan rasanya keuletan itu justru sebuah modal yang bagus ya Kak? Justru ulet itu modal yang bagus. Iya. Sebuah sesuatu yang unik gitu ya, dan memang semua orang harus bisa ulet gitu. Tapi ya bisa dipercaya atau tidaknya itu kan yang menjadi key point. Iya. Menjawab lah ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pak mau tanya, kalau kita punya track record buruk dalam pekerjaan sehingga membuat kita sangat sulit untuk cari pekerjaan, apa yang bisa dilakukan? Ya, satu, bertobat. Ya. Dua, minta tuntunan Tuhan. Yang ketiga ya buktikan kepada lingkungan bahwa kita sudah tidak seperti itu lagi gitu ya. Mungkin dulu pernah nggak tahu maksudnya jelek apa gitu ya, tapi mungkin orang yang mungkin saya dulu pernah nyuri gitu ya, pernah nggak jujur di perusahaan, ya buktikanlah kita bisa dipercaya. Pasti awal-awal berat memang, dia itulah apa yang kita tabur kita tuai. Tapi Tuhan pasti akan, kalau kita bertobat, Tuhan setia dan adil kan, Tuhan akan membantu kita juga. Pasti akan ada jalannya Tuhan waktunya. Memang ya itu harus kita pikul lah ya. Ketika kita bilang kita dulu recordnya jelek, tapi kan nggak ada yang stay selamanya, pasti bisa berubah gitu. Tetap ada kesempatan kedua. God is the God of second chance, third chance. Tapi kita mau atau tidak gitu. Karena pasti akan ada banyak kesempatan untuk memulihkan nama baik. Meskipun saat ini mungkin yang bersangkutan mungkin masih mencari pekerjaan ya. Karena tadi katanya agak sulit nih dia cari pekerjaan karena track recordnya buruk gitu. Tapi aku yakin juga dalam kesempatan-kesempatan yang ada waktu-waktu yang dia bisa pulihin nama baiknya dengan berbagai kesempatan itu ya. Betul. Oke, kita mungkin masuk pertanyaan yang agak panjang. Malam Kak, saya mau bertanya perihal burnout dalam bekerja. Kondisi saya sebagai sandwich generation, jadi saya tidak bisa menabung atau menikmati.
Setiap dana yang masuk ke tabungan saya langsung terpakai untuk keperluan dan hutang orang tua. Juga untuk membiayai adik. Karena orang tua saya tidak bekerja, Kak. Bagaimana menurut Kakak solusi agar saya tidak burnout? Ya jalani aja dengan sukacita. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, sandwich generation itu kan umumnya. Semua juga sandwich generation kan secara tidak langsung. Jadi jalani saja itu pelayanan gitu loh. Ya, maksudnya itu bukti kita menyayangi keluarga kita kan adalah kita menanggung mereka. Yang paling penting adalah ya kita satu jangan ya harus bersukacita aja. Yang kedua, semoga dengan tadi pemaparan kita sudah ngerti bekerja yang baik gimana ya kita coba refresh, kita coba pikir ulang cara kita bekerja. Ketika kita sudah mengalaminya gitu ya, maksudnya bekerjanya dengan benar, promosi datang, nanti menjadi sandwich generation bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang gak enak. Karena saya ngalamin sendiri, saudara saya juga sandwich. Sandwichnya udah BK level 5 kali. Nah, tapi ketika dijalani dengan sukacita, terus promosi datang, itu jadi apa ya, sebuah kebahagiaan gitu loh. Karena ketika saudara melayani orang lain, keluarga, sesama gitu ya, ya Tuhan bukan Tuhan yang berhutang. Ketika kita bisa dipercaya, pasti Tuhan akan kasih gitu ya. Kemarin di 2 minggu lalu di GBHOB juga Pak Niko kan bicara khotbah ya, Tuhan akan berkati berlipat-lipat. Tapi artinya Tuhan berlipat-lipat berkati, duitnya buat siapa? Bukan buat kita. Kita ambil aja sedikit, sisanya terusin lagi. Nah itu kan berbicara hati gitu ya. Nanti ketika kita sudah bisa kerja dengan benar, dipromosi, kita diberkati secara finansial, ya nggak usah pusing kalau misalkan, oh baik lagi kok, ternyata duitnya bukan buat saya ya. Jangan dilihat seperti itu. Ya lihatnya adalah, oh puji Tuhan mereka bisa terhidupi dengan baik, udah jalanin aja. Nah itu menandakan hati kita siap untuk dikasih berkat dari Tuhan. Kalau kita masih ngegerutu, masih mikir di otak, kok gini ya, komplain gitu ya, nah, itu udah tanda-tanda nggak siap diberkati. Jangan sekali-kali ada kepikiran kok begini kok begitu gitu ya, jangan. Makanya kan kita harus thankful all the time kan. Thankful bukan hanya kalau tapi walaupun kan. Walaupun tidak diberkati tetap bersukacita, walaupun berkata sedikit bersukacita, walaupun berkata banyak bersukacita, thankful gitu. Iya, karena tadi salah satunya ya bukan gak usah, kita tidak perlu menunggu bisa menabung dan bisa menikmati sampai jalan-jalan gimana gitu ya. Tapi aku rasa once kita sadar, oh ya kita tidak, pertama mungkin tidak membebani orang tua secara finansial, kita yang justru support, itu pun akan mendatangkan suatu rasa bahagia juga sebenarnya. Dan ada sukacita ketika kita dipakai Tuhan menjadi alat saluran berkat gitu. Jadi tidak burn out ya. Iya, gak burn out. Oke, ini ada sambungan ya ternyata. Kak, mau menyambung pertanyaan sebelumnya. Betul, omset usaha yang saya jalankan belum ramai, tapi pinjaman saya sudah mendekati jatuh tempo. Apa yang bisa saya lakukan? Satu, nego dengan yang memberi pinjaman ya. Kalau pinjaman itu bukan ke bank, lebih baik mungkin ke keluarga ya. Bisa negokan, nggak dibalikin dulu apa gimana. Yang kedua, ya dipikirkan ulang rencana bisnisnya. Rencana bisnisnya apakah tepat atau tidak. Karena kalau misalkan tepat, ya harusnya nggak akan seperti yang saudara alami nih. Ini sepertinya ada yang mungkin salah gitu ya. Ya kita nggak bisa jawab terlalu banyak karena kita juga nggak tahu detail kan seperti apa masalahnya. Tapi kan omset itu kan berbicara ya turnover atau sales dari perusahaan kan. Salesnya berbicara lagi apakah produknya kurang diminati, atau mungkin sebenarnya produk yang diminati tapi orang malas ke tempat saudara karena mungkin pelayanannya kurang baik. Ya banyak faktor kita nggak tahu juga ya gitu. Jadi yang pertama untuk menjawab solusinya adalah yang pertama ya negosiasikan dulu dengan pemberi pinjaman nih. Apakah bisa di-extend gitu ya, apakah bisa ditahan dulu, atau mungkin kalau sangat kepepet dan itu bukan ke keluarga, ke bank gitu ya, mungkin bisa cari bantuan saudara dulu atau keluarga yang bisa nutupin dulu sementara sambil pikirkan kembali ini mesti gimana gitu. Makanya ketika kita berbisnis jangan sembarangan, benar-benar jangan sembarangan gitu ya. Saya sering curcol lagi, jadi saya sering merasa banyak curcol ya. Soalnya banyak mengalami gitu ya di market. Banyak orang yang pernah dengar gak sih, terutama anak-anak muda ya, bilangnya gini, saya nggak cocok kerja kantoran. Pernah dengar? Saya cocoknya bikin bisnis. Nah itu udah salah tuh.
Sorry to say itu salah. Kenapa? Bukan masalah bekerja di kantor atau bisnisnya, tapi lebih kepada attitude-nya ketika menghadapi pekerjaan apapun yang diberikan pada dia bisa selesaikan nggak gitu loh. Ya, jangan-jangan dia pekerjaan nggak berhasil, bisnisnya nggak berhasil, ada masalah di cara dia bekerja gitu. Karena sebenarnya dimanapun dia bekerja, mau sebagai karyawan kah, mau sebagai pengusaha kah, kalau cara bekerjanya benar, bisa dipercaya dan bekerja keras, nggak masalah loh. Emangnya jadi karyawan nggak bisa kaya? Enggak kan? Berapa banyak karyawan yang lebih kaya daripada pengusaha? Jadi bukan masalah bukan masalah ladangnya nih saudara, bukan ladangnya pengusaha pasti lebih kaya, enggak. Masalah di kita nih, pikiran sama attitude kita ketika bekerja itu gimana gitu. Nah itu seringkali yang banyak anak Tuhan pun juga nggak sadar atau mungkin tahu tapi menutup hati, berusaha deny gitu ya, berusaha enggak lah gitu. Nah itu hati-hati saudara, makanya kan Tuhan mentransformasi hidup kita dengan perubahan budi. Ya contohnya semacam ini, diskusi semacam ini semoga bisa menggelitik gitu ya pemikiran kita, bisa mengubah paradigma bahwa mungkin selama ini sebenarnya saya yang salah gitu loh. Cara kita bekerja, cara kita melihat sebuah pekerjaan itu beda, salah gitu. Iya. Dan mungkin aku menyambung dikit untuk pinjaman tadi, kalau pun minjemnya ke bank mungkin bisa ngobrol sama RM-nya juga ya, bisa Iya mungkin didiskusikan. bisa didiskusikan gimana gitu ya, karena bank pun tetap pasti kan karyawan juga, orang-orang ya tahu bagaimana cara ya nggak kan saudara pinjamnya nggak ke lintah darat bukan Yang ke loan bahaya shark. kalau ke pinjol ya. Iya yang bahaya kan ke pinjol atau ke loan shark, tapi kalau misalnya ke bank kan mereka juga akan bantu ya gimana caranya supaya ini bisa selesai dengan baik, bisa dibicarakan, dinegosiasikan gitu ya. Ya, dan tetap setia berdoa dan percaya. Amin. Bisa buka jalan ya. Lalu pertanyaan berikutnya ini juga cukup panjang. Shalom, saya ingin bertanya mengenai masalah di dunia pendidikan saat ini, yaitu adanya pola pikir kebanyakan guru atau dosen sekarang itu terbatas di berbagi ilmu pengetahuan saja, sedangkan untuk relasi dan pembentukan karakter anak didiknya cenderung diabaikan. Pertanyaan saya, apakah sebagai guru atau dosen yang bekerja untuk Tuhan, kita perlu ekstra mile untuk serius juga dalam membangun relasi dan membentuk karakter anak didik selaras dengan firman Tuhan? Terima kasih. Ya, justru exactly. Inilah yang dibutuhkan kan. Jelas ini dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kita sebagai guru, yang dibutuhkan udah jelas karakter. Ya kita harus mengajarkan mereka itu. Ya, jadi meet dan need ya itu sudah ada ya. Jadi sebagai guru, dosen ya itu yang harus kalian ajarkan. Jangan cuma ajarkan sisi akademis. Makanya kita perhatikan sekolah-sekolah Asia dengan Western Barat itu sangat beda. Bedanya di mana? Satu ngajarinnya apa? Akademis, yang satu ngajarinnya adalah ilmu soft skill gitu ya. Padahal dibutuhkan dunia kan soft skill. Makanya banyak sekolah internasional berjamuran karena mereka melihatnya bukan akademisnya tapi apa yang dibutuhkan itu ini gitu. Nah, jawabannya tadi kepada pertanyaan tadi, yes jelas. Bukan extra mile, justru memang itu yang dibutuhkan. Extra mile-nya berarti sudah itu plus akademis. Nah, itu baru extra mile. Kalau cuman kita baru mengidentify, oh ternyata dibutuhkan ini, ya itu kita belum extra mile, masih ya memang harusnya begitu. Masih meet the standard. Oke. Kak, saya ingin bertanya, apa tanggapan kakak istilah workaholic? Oh, istilah workaholic, orang yang memang bekerja terus ya, memang pikirannya hanya pekerjaan saya. Tapi itu biasanya orang yang workaholic adalah ketika dia memang dua sisi. Satu memang dia nggak ngerti bekerja secara biblikal, kita kan anak Tuhan ini, kita bicara secara biblikal, dia nggak tahu bekerja itu sebenarnya apa. Yang kedua, jadinya ya dia mengkompensasikan kekurangan dia di dunia sosial dengan bekerja, kan banyak seperti contohnya seperti orang Jepang gitu ya, kan workaholic sekali. Satu memang dia di efek seperti itu dan memang dia nggak tahu bagaimana sih kerja kan. Yang kedua ya karena dia nggak punya siapa-siapa lagi. Jadi ya supaya dia nggak bosan kerja. Nah itu workaholic itu seperti apa ya? Itu cuma masalah di mindset aja sih ya. Orang yang suka kerja bukan berarti workaholic. Workaholic itu ketika sudah menempatkan pekerjaan di atas segalanya. Itulah di workaholic. Tapi misalkan ketika kita saking kita benar-benar meet the need ya,
kita tahu ini dibutuhkan dan kita bekerja gitu ya, walaupun di luar jam kerja malam, itu udah sebenarnya nggak bisa dibilang workaholic. Kenapa? Karena itu justru malah namanya ekstramal. Iya. Kayak contoh misalkan, seorang dokter, jam praktek jam 5 selesai, jam 9 malam ada telepon emergency, masih bekerja ke rumah sakit. Apakah dibilang workaholic? Enggak. Justru dia memenuhi panggilan dia, ada yang butuh dia. Nah, itu work ekstramal. Tapi ketika dibilang workaholicnya adalah pulang ke rumah pun masih kerja sampai pagi, memang karena deadline ya oke. Tapi kalau dia lakukan itu setiap hari, nah itu udah tanda tanya tuh, ya. Jadi workaholic ya itu dia, orang yang memang ya dua tadi. Semoga cukup menjawab ya. Iya, seharusnya ya. Ini masih sangat banyak pertanyaan ya, lumayan. Nanti boleh dikasih tahu ya kalau waktunya udah mau habis. Kita lanjut lagi ya. Apakah kita boleh pensiun? Iya. Hanya mengadakan passive income untuk hidup? Oh tentu saja boleh gitu. Tapi baik lagi, pensiun artinya apa nih? Stop bekerja atau gimana? Kan pensiun, kita manusia harus tetap beraktivitas dan menghasilkan sesuatu. Bukan berarti bekerja kantoran gitu ya, atau misalkan punya usaha. Tapi yang penting kan menghasilkan sesuatu. Berproduktif gitu ya. Pensiun bukan berarti nggak produktif loh. Pensiun kan cuma istilah kita udah nggak di dunia kerja lagi ya. Iya. Tapi tetap bekerja kan bisa. Jadi nggak apa-apa. Justru kok bisa pensiun dan mengandalkan passive income untuk hidup, puji Tuhan, udah financial freedom. Tapi kalau dia hanya stop sampai di situ dan nggak produktif lagi, ya bahaya tuh. Implikasinya di kemana-mana nanti. Iya. Ya kan, jadi gampang pikun, Gampang insecure. jadi masalah gitu kan. Oke. Lanjut ya. Shalom Kak. Respon kita harus gimana ya Kak kalau dengan kita jujur tapi malah nggak dihargai? Nggak apa-apa, teruslah jujur. Kalau teman-teman ingat perkataan Pak Ahok, berlian dilempar ke tong sampah pun akan jadi berlian. Iya. Ya sama, jujur terus aja, jujur, memang harus jujur. Suatu saat pasti akan dihargain. Manusia nggak menghargai, Tuhan akan hargai gitu ya. Tapi kalau kita jujur terus, tapi nggak dihargain, bolehlah melirik ke dalam diri sendiri. Ada dua nih, ini cakupannya kerjaan ya, topiknya. Jujur tapi kerjanya nggak benar, ya nggak dihargain juga. Kerjanya benar tapi nggak jujur, ya nggak dihargai. Tapi kalau kerjanya benar dan jujur, pasti dihargai. Nah, jadi kadang-kadang juga ada orang gini, Pak saya udah jujur tapi nggak ngehargai. Mungkin ya kerjanya juga nggak beres. Jujur dong, ya percuma. Gitu, maksudnya ya jujur sih orangnya, tapi disuruh ini males. Dikasih kerjaan lebih, hitung-hitungan. Suruh pulang lebih malam dikit karena ada deadline, ngoceh, bikin status, ya tulis di Instagram, di story. Nah, iya udah kayak gitu, udah jelas nggak akan dipercaya. Nggak berpadanan ya. Jadi banyak hal, nggak bisa cuma patok rata, oh jujur kok nggak dihargain. Ya lihat dulu yang lain. Di bagian kita yang bisa kita lihat ke dalam nih. Karena yang harus dibenarkan ketika kita membahas hal ini, selalu balik ke kita punya attitude. Ya. Oke. Malam Kak, apakah kita punya panggilan spesifik sampai detail ke bidang pekerjaan kita, atau kita boleh bisa saja bekerja di bidang apapun, yang penting kita berbuah dan membawa value-value kebenaran di sana? Nah, secara general kita bisa kerja di mana aja pasti, dan Tuhan pasti akan pakai kita. Tapi ada juga panggilan yang khusus memang, ya. Dan itu kan tergantung setiap kita, ya. Ada yang panggilannya memang kemana, ya ada yang memang panggilan di mana. Itu kita nggak pernah tahu. Jadi kita jalanin aja. Yang salah adalah ketika kita hanya menunggu, nggak melangkah. Nah itu menjadi salah dan kita jadinya nggak bisa produktif. Oke, last question. Malam Kak, saya mau bertanya, pentingkah kita untuk mencari side hustle dengan tujuan menambah income stream agar bisa menabung lebih? Sangat penting, ya sangat penting. Memang kita side hustle itu sangat dibutuhkan karena memang kita kan harus produktif. Tapi baik lagi kita lihat dulu kita punya main income itu apakah sudah, jadi gini ya, ada banyak orang yang dia di pekerjaan utamanya tidak maksimal. Karena kesalahan sendiri sebenarnya, kerjanya nggak bisa dipercaya dan lain sebagainya, berpikir untuk cari side income. Itu sebenarnya benar tapi salah juga. Lebih baik pekerjaan utama diberesin dulu. Kalau di pekerjaan utamanya sudah beres tapi memang belum waktunya promosi dan ada kesempatan memang bisa buat side hustle, cari income yang lain, ada free time, why not? Yang penting maksimal dulu. Jadi poinnya adalah jangan sampai mainnya pekerjaan utamanya itu dilupakan. Maksudnya dilupakan kerja dengan benar, tapi kita udah cari yang lain gitu ya.
itu nanti akan jadinya burnout lagi. Akan burnout, akan merasa, oh kok saya bikin beberapa side hustle berantakan semua, nggak maksimal. Ya, baik lagi, utamanya benar atau enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau dikerjakan dengan secara benar, kita side income itu opsional sih. Yeah. Saya lihat gitu ya, orang yang benar-benar fokus kerja itu pasti cukup. Maka kerja apapun bukan masalah kita punya punya banyak side hustle, fokus atau enggak. Kadang-kadang ada orang yang kalau lagi ngobrol, mungkin teman-teman pernah ngalamin nggak? Ketika lagi ngobrol gitu ya sama teman-teman, ada yang kayak pamer, gue punya ini bisnis ini. Kelihatannya keren ya. Kalau saya pribadi sih justru ngeliatnya kebalik loh. Oh, ini orang nggak fokus. Karena orang yang sukses itu fokus. Nggak mungkin yang diversified sekali. Oh, saya punya bisnis ini, ada lagi contoh. Saya punya bisnis pakan ternak, besoknya punya toko baju, besoknya lagi punya toko bakso. Nggak nyambung, nggak ada benang merahnya gitu. Iya. Jadi dia bikin bisnis ya serabutan. Apa menurut dia bisa menghasilkan duit, dihajar. Padahal nggak begitu caranya. Padahal kalau dia bisa fokus, itu bisa meledak. Apapun yang manusia tuh sudah diberkati Tuhan, apapun yang kita sentuh, kalau dikerjakan dengan baik tuh bisa meledak sebenarnya. Jadi ngapain harus dihajar semua begitu? Nah, jadi balik lagi, lihat dulu utamanya udah benar atau belum. Karena saya udah ngalamin loh. Saya ngomong gini bukan pengalaman, saya juga pengalaman. Maksudnya pernah ngalamin pengen buka ini, ujung-ujungnya nggak fokus, berantakan semua. Buyar, rugi semua. Buat apa? Padahal kembali ke utamanya ternyata ketika dikerjakan dengan benar, wah. Jadi nyesel, tahu gitu dulu ngapain? Buang-buang waktu, buang-buang duit, pikiran, tenaga ya. Nah, baik lagi. Untung kita ini saudara belajar. Jadi nggak terlalu telat nih kalau udah kayak begitu ya. Pikirkan baik-baik gitu. Nggak selalu harus bikin status bermacam-macam untuk bisa menambah income. Iya. Dan jangan sampai side income itu malah nanti merusak aspek hidup yang lain nih. Relasi sama orang, kesehatan, hubungan sama Tuhan, berantakan semua gitu ya. Betul. Itu ya. Oke. Mungkin kita boleh kasih reaction ya Bapak Ibu Saudara. Thank you kok untuk semua responnya, jawabannya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akhiri waktu talk pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat malam Bapak. Thank you Tuhan untuk setiap topik hari ini Tuhan, melalui Pastor Jeffrey Tuhan Yesus. Kami boleh belajar Tuhan, untuk kami boleh berdampak ya Tuhan di keuangan kami dan di pekerjaan kami agar kami gak burn out. Kami boleh bekerja di ladang-Mu Tuhan dengan pola pikir yang benar. Dan biar kami boleh dapat dipercaya Tuhan oleh Engkau juga Tuhan. Dan izinkan kami terus mau diproses Tuhan di setiap pekerjaan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan biar kami boleh bekerja dengan semakin maksimal untuk Engkau Tuhan. Karena bekerja pun adalah sebuah penginjilannya daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk Pastor Jeffrey juga Tuhan. Berkati Tuhan Pastor Jeffrey Tuhan. Dengan hadirat-Mu yang manis Tuhan boleh mengalir untuk Pastor Jeffrey dan untuk keluarga besarnya semua Tuhan Yesus semua boleh aman dalam hadirat Tuhan. Berkati juga setiap segala usahanya Tuhan. Kau boleh semakin naik gak turunnya Bapa, boleh menjadi saluran berkat-Mu juga Tuhan. Bahkan pelayanannya Tuhan di GB Puri juga ya Tuhan Yesus. Engkau yang beracara juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Pada hari ini kami boleh terima rem yang sangat manis yang itu boleh menjadi dasar fondasi yang baik untuk kami Tuhan. Ada pola pikir yang boleh dirubahkan Tuhan pada hari ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu hari ini Tuhan Yesus. Semua boleh baik karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami akhiri Tuhan ibadah waktu ini Tuhan, kami rindu terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Berharap sama Tuhan dalam nama Yesus. Terimalah segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari Tuhan Yesus dari saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Mari semua saudara tidak berkata sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, bukan Minggu. Selamat menikmati waktu talk, Tuhan berkati.